Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Elder cakar elang. Orang tua berpakaian hijau berdiri di udara kosong. Sayap Douki besar di punggungnya mengepak perlahan, meniup udara di sekitarnya sampai menyebar seperti gelombang air. Ekspresi lelaki tua itu agak gelap. Ketegasan memenuhi tempat di antara alisnya. Meskipun ukuran tubuhnya cukup kecil, sepasang tangan yang terlihat di luar lengan bajunya sangatlah besar. Jari-jarinya juga luar biasa panjang. Mereka memancarkan kilatan seperti pedang dingin di bawah sinar matahari. Wajah kedua belah pihak berubah mengikuti kemunculan lelaki tua berpakaian hijau ini. Dua ahli demon Flame Valley, Douwans dengan cepat mundur. Setelah itu, mereka berlutut dengan satu lutut di tanah dan berteriak dengan sangat hormat, "Selamat datang tetua keempat." Ekspresi Wu Hao serius saat dia menatap pria tua berpakaian hijau di langit. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Dia juga cukup akrab dengan pria tua berpakaian hijau ini. Tetua keempat dari lembah api iblis. Namanya Shizhen dan orang-orang di daerah sudut hitam memanggilnya Elder Cakar Elang. Kekuatannya sekitar yang dari bintang Do Huang 6. Pertarungan jarak dekat yang tajam adalah sesuatu yang terkenal. Ini terutama terjadi karena teknik cakar yang terkenal yang menyebabkan banyak orang merasa takut hanya dengan mendengar namanya. Cukup banyak ahli dari Xiao Gate telah jatuh ke tangan orang ini selama konflik antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley beberapa tahun terakhir ini. Jelas bahwa Xiao Yu dan yang lainnya juga pernah mendengar tentang orang ini. Karenanya, wajah mereka menjadi jauh lebih jelek. Orang tua berpakaian hijau di langit mengepakkan sayap Douki di punggungnya saat dia perlahan turun. Akhirnya, dia mendarat di atas batu gunung di dinding terjal saat dia melihat ke bawah ke kelompok Wu Hao yang keras kepala dari atas. Dia segera menoleh kedua ahli Douwang dan dengan lemah mengejek, dua Douwang sebenarnya tidak bisa menghabisi anak muda. Tubuh dua ahli Douwang gemetar ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian hijau ini. Mereka buru-buru menjawab, "Tetua keempat, meskipun kekuatan Wu Hao ini mirip dengan kita, secara alami tidak sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Namun, kami telah mengundang penatua keempat sebagai tindakan pencegahan. Tetua, maafkan kami karena mengganggu Anda." Apa yang kamu maksud dengan tidak sulit? Metode Qi dan keterampilan Dou yang dipraktikkan Wu Hao ini lebih kuat dari Anda berdua. Menambahkan ini keserangannya yang mempertaruhkan nyawanya, Anda berdua akan kesulitan mengalahkannya kecuali Anda membayar harga tertentu. Sepertinya kalian berdua meminta saya untuk datang karena kalian takut akan sangat sulit untuk menghabisinya, bukan? Shizhen hanya tertawa setelah mendengar kata-kata mereka. Rasa malu muncul di wajah dua ahli Douwang setelah pikiran mereka diungkapkan oleh Shizhen. Mereka tidak berani menjawab. Shizhen dengan dingin mendengus ketika dia melihat ekspresi malu di wajah keduanya. Dia terlalu malas untuk mengganggu kedua orang ini yang takut mati. Pandangannya beralih ke kelompok Wu Hao saat dia berbicara dengan suara lemah. Sungguh tidak mudah untuk dapat mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Bakat para siswa Akademi Jianan benar-benar membuat seseorang merasa iri. Karena sebagian besar siswa yang lulus pergi, sepertinya faksi yang dibuat oleh mereka akan menyebabkan setiap orang di daerah sudut hitam merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Wajah Wu Hao tegang. Tangannya dengan erat mencengkeram pedang berwarna darah berat saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Shizhen, kamu adalah ahli terkenal di wilayah sudut hitam, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Hari ini, Anda benar-benar mengabaikan status Anda dan menyerang sekelompok orang dari generasi muda. Sepertinya ini akan menarik banyak ejekan jika ini disebarkan."
Hehe, anak nakal, ini adalah daerah sudut hitam, bukan tempat lain. Hanya pemenang yang memiliki suara terbesar di tempat ini, apapun generasi yang lebih muda atau yang lebih tua. Tidak ada hal tabu di tempat ini. Xie Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jijik. Baik. Aku yang dulu tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Apakah Anda akan menyerah hari ini atau melanjutkan perlawanan ini? Xie Shen melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berbicara dengan suara samar. Akademi Jianan tidak memiliki siapapun yang mau menyerah. Wu Hao menjawab dengan suara yang dalam. Kulitnya menegang saat merasakan niat membunuh yang secara bertahap merembes keluar dari kata-kata Xie Shen. Para siswa dari Akademi Jianan di belakangnya mengatupkan gigi sambil berdiri di belakang Wu Hao. Mereka bukan orang bodoh. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa meskipun mereka menyerah, akhir mereka tidak akan ada gunanya. Dalam hal ini, mereka mungkin juga pergi keluar dan berjudi. Hei, orang-orang dari Akademi Jianan memang sekelompok orang dengan tulang yang kuat tapi, ini hanya ingin menderita. Mata Xie Shen berangsur-angsur menjadi dingin saat dia tertawa gelap. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya bergegas ke bawah, muncul di tempat yang tidak jauh dari tempat kelompok Wu Hao berada. Dikabarkan bahwa pedang darah Wu Hao bahkan dapat mengabaikan hidupnya dalam pertempuran. Hari ini, aku yang dulu akan mencoba dan melihat seberapa banyak kamu bisa berjuang. Suara Xie Shen sedingin es saat dia berbicara sambil perlahan berjalan menuju Wu Hao. Kalian semua harus menutup pintu keluar dengan erat. Anda akan menggunakan hidup Anda untuk membayar jika Anda mengizinkan siapapun melarikan diri. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya dari lembah api iblis buru-buru mengakui teriakan dingin Xie Shen. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan membentuk-bentuk seperti kipas, menutup pintu keluar lembah sepenuhnya. Hati Wu Hao benar-benar tenggelam saat melihat sikap pihak lain yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menghabisi mereka semua. Matanya merah darah saat dia mengamati Xie Shen yang perlahan berjalan. Kedua tangannya dengan erat menggenggam pedang berwarna darah tebal itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraung dengan marah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya melesat ke depan dan pedang darah di tangannya menembak ke arah jantung Xie Shen. Sudut mulut Xie Shen memancarkan penghinaan ketika dia melihat bahwa Wu Hao benar-benar memilih untuk melepaskan serangan. Dia berdiri diam dan menunggu pedang darah muncul pada jarak 2 kaki darinya. Baru kemudian tangannya yang besar sedikit melengkung secara tiba-tiba. Itu segera mereplikasi cakar elang yang diperpanjang dengan cara yang aneh. Akhirnya, kelima jarinya terkunci ke depan. Mereka menyebabkan momentum maju dari pedang darah yang berisi aura kuat menjadi kaku sepenuhnya. Wajah Wu Hao sedikit berubah saat pedang darah berhenti bergerak. Dia mengatupkan giginya dan dengan kasar menarik pedang darah itu. Namun, 5 jari keriput pihak lain itu seperti penjepit besar yang menahan pedang darah sepenuhnya. Kamu benar-benar berani bertingkah sombong di depan orang tua dengan kekuatan kecil ini. Xie Shen tertawa terbahak-bahak saat dia melirik Wu Hao yang mengertakkan gigi dan menarik pedang darah. Xie Shen tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan itu menghantam penguasa berat itu dengan kekuatan besar. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Dentang! 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 Tubuh Wu Hao terbang kembali mengikuti suara logam. Kakinya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tangannya yang memegang pedang berwarna darah berat berulang kali bergetar saat benang darah segar merembes keluar. Akhirnya, pedang itu mengikuti pedang darah dan menetes ke bawah. Penatua Wu! Para wanita dan pria muda di belakangnya buru-buru berteriak ketika mereka melihat Wu Hao dipaksa kembali dengan luka-luka. Apa kamu baik-baik saja?
Tangan Xiao Yu menopang punggung Wu Hao dan menyelesaikan gaya di atasnya. Setelah itu, dia bertanya dengan cemas. Orang terkuat saat ini adalah Wu Hao. Jika ada kecelakaan yang menimpanya, mereka tidak akan lagi memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Saya baik-baik saja. Wu Hao mengatupkan giginya dan sekali lagi berdiri. Matanya tertuju pada wajah tenang Shi Zhen. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah darah. Grup! Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan kabut darah yang melilit Wu Hao. Mengikuti pembungkus kabut darah, cahaya berdarah merah terang tiba-tiba meletus di sekitar tubuhnya. Cahaya darah melonjak dan douki dalam tubuh Wu Hao sangat melonjak. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi sosok berdarah yang meledak secara eksplosif. Hah! Anda memang punya beberapa trik kecil. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang tulus, hal-hal ini sama sekali tidak berguna. Shi Zhen agak terkejut saat merasakan aura Wu Hao yang tiba-tiba melonjak. Dia segera tertawa dingin saat cakar tangannya melengkung. Douki putih pekat muncul di telapak tangannya sebelum berlama-lama di atas kukunya yang tajam sambil membawa aura dingin yang pekat. Sosok darah dengan cepat melintas dan tiba. Dia mengangkat pedang berat di tangannya tinggi-tinggi di atas. Douki yang berwarna darah bergolak dengan liar sebelum pedang itu dengan keras menghantam kepala Shi Zhen seolah-olah membelah gunung. Cakar tangan Shi Zhen, yang berisi aura berwarna putih dingin, secara eksplosif melesat ke depan saat tatapannya dengan dingin menyaksikan pedang berat itu telah diretas. Bayangan terbang ke segala arah. Setiap kali cakar tangan menghantam pedang darah, penutup douki berwarna darah yang kuat itu akan sedikit melemah. Ini berlanjut hanya dalam beberapa kedipan sebelum douki yang kuat pada pedang berwarna darah itu tersebar oleh yang pertama. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kekuatan Do Huang. Shi Zhen dengan dingin tertawa saat douki tersebar. Cakar tangannya melingkar dan dia meraih pedang darah dengan kuat. Dia mengayunkan lengannya dan pedang darah lolos dari tangan Wu Hao sebelum dengan berat memasukkan dirinya ke dinding gunung. Bang! Tubuh Shi Zhen tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan ketika pedang darah lolos dari tangan Wu Hao. Cakar tangannya memotong udara dan membentuk bekas luka aneh yang dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Grup! Wu Hao segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat. Tubuhnya terbang mundur. Itu bergesekan dengan tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti dengan lambat. Kelompok Xiao Yu tanpa sadar mengeluarkan seruan saat mereka melihat Wu Hao sekali lagi terluka. Beberapa instruktur buru-buru bergegas ke depan. Namun, mereka akhirnya meludahkan darah dan dipaksa kembali oleh beberapa serangan angin yang tiba-tiba melonjak sebelum mereka bisa mencapai sisi Wu Hao. Dalam sekejap, tidak ada orang yang berani melangkah maju. Mata Shi Zhen dingin dan acuh tak acuh saat mereka mempelajari Wu Hao yang berjuang untuk berdiri dari tanah. Penghinaan di sudut mulutnya bahkan lebih pekat. Kakinya bergerak perlahan saat dia perlahan berjalan menuju Wu Hao yang terluka parah. Meskipun kelompok Xiao Yu di sekitar memiliki niat untuk menghentikan Shi Zhen ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, ada terlalu banyak jarak antara kekuatan mereka untuk melakukan apapun. Shi Zhen dapat menyebabkan mereka tidak dapat mencapai radius 10 meter di sekitar Wu Hao hanya dengan mengangkat tangannya. Kaki Shi Zhen akhirnya berhenti di depan Wu Hao di depan banyak tatapan ngeri itu. Matanya membawa senyum buas saat dia menatap Wu Hao dari atas. Dia berkata dengan suara yang padat, "Bocah, jika kamu diizinkan untuk berlatih selama beberapa tahun lagi, sepertinya kamu akan bisa melampaui diriku yang dulu. Sayangnya, para jinius ditakdirkan untuk mati muda." Cakar tangan Shi Zhen memanjang setelah suara dingin terdengar. Kekuatan hisap segera melonjak keluar dan sosok darah tiba-tiba bergegas. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang darah.
Aku ingin tahu apakah mati dengan senjatamu sendiri dianggap sebagai penghinaan bagimu. Pedang darah diayunkan secara acak, membentuk sepasang bayangan pedang. Ini diikuti dengan tawa samar oleh Shi Shen. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat pedang darah di tangannya menusuk ke arah kepala Wu Hao dengan cara yang kejam. Wajah kelompok Xiao Yu berubah drastis saat melihat tindakan Shi Shen. Beberapa wanita muda menjerit tajam tanpa sengaja. Pedang darah itu dengan cepat mengembang di depan mata Wu Hao. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki jalan lain selain menutup matanya dan menunggu kematian. Ci! Pedang darah mendekat dan lebih dekat ke kepala Wu Hao di depan banyak tatapan kaget. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Wu Hao pasti akan mati, suara angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Sosok hitam bergegas turun dari langit dengan cara seperti kilat saat suara angin yang deras muncul. Akhirnya, secara akurat menghantam pedang darah itu. Suara jernih bergema di tempat itu. Segera, benda hitam yang sangat besar dimasukkan ke dalam tanah. Pedang darah telah dihancurkan olehnya. Debu berhamburan dari titik jatuh benda hitam itu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Wu Hao juga perlahan membuka matanya. Wajahnya kaget saat melihat penguasa hitam besar yang muncul di depannya. Mata Wu Hao terkejut saat dia melihat penguasa hitam besar yang tampak akrab ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya. Xiao Yan? Itu kamu? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.